Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku sekalian, pada hari ini marilah kita mempelajari materi baru yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Pada semester yang lalu kita sudah mempelajari juga siklus akuntansi perusahaan jasa yaitu di semester 1. Sekarang kita lebih luas lagi yaitu mengerjakan siklus akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu beda. Kalau perusahaan dagang itu kita memperoleh pendapatannya berasal dari hasil menjual barang. Tapi kalau perusahaan jasa kita harus memberikan pelayanan jasa, setelah itu dapat imbalan jasa. Sekarang kita bahas materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Pengertian perusahaan, kita ulangi siklus akuntansi perusahaan dagang. Sekarang kita mulai. Pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan aktivitas utamanya adalah menjual barang. Jadi artinya perusahaan itu membeli barang yang tujuannya untuk dijual kembali tanpa dirubah bentuknya. Ciri-ciri pada perusahaan dagang yang pertama yaitu kegiatan utamanya itu membeli barang, menjual barang, setelah itu dijual kembali tanpa dirubah bentuknya. Yang kedua, pembelian atau penjualan barang itu bisa dilakukan secara tunai atau dengan secara kredit. Ciri yang ketiga bahwa perusahaan dagang itu setelah kita itu pembelian barang dagangan, itu barang itu disimpan, baik itu di gudang atau di almari, yang tujuannya untuk dijual kembali, ditata di almari supaya kita menarik daripada konsumen. Lalu untuk akun khusus dalam perusahaan dagang yang tidak ada di perusahaan yang lain, yaitu yang pertama ada pembelian barang, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan barang dagangan, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, beban angkut penjualan, persediaan barang dagangan, dan harga pokok penjualan. Itulah akun khusus yang ada di dalam perusahaan dagang. Transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan dagang yang pertama yaitu pembelian barang dagangan. Maksudnya pembelian barang dagangan itu kita membeli barang yang tujuannya untuk dijual kembali secara tunai atau secara kredit. Sedangkan kalau kita membeli barang yang tujuannya untuk dijual kembali tidak boleh dimasukkan pada pembelian barang dagangan. Ditulis dengan apa yang kita beli. Kalau kita beli peralatan, ya peralatannya bertambah, uang kasnya berkurang. Atau utangnya bertambah. Kalau kita membeli barang dagangan harus ditulis dengan akun pembelian bertambah, uang kasnya berkurang. Yang berikutnya yaitu retur pembelian dan pengurangan harga. Di dalam perdagangan pasti di sini ada barang yang rusak, yang kita beli itu ada barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Otomatis pada waktu kita ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau ada kerusakan barang yang kita beli, maka barang itu bisa dikembalikan. Potongan pembelian. Potongan pembelian itu di dalam perdagangan itu ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran itu nanti jika ada perjanjian aturan itu ada potongan. Kalau sudah melebihi dari aturan perjanjian, maka orang tersebut atau pembeli tersebut tidak akan memperoleh potongan. Beban angkut pembelian adalah beban angkut yang ditanggung oleh penjual. Ulang lagi, beban angkut yang ditanggung oleh pembeli. Berarti kalau kita itu belanja barang, pulaan barang, ongkos angkut itu ditanggung oleh pembeli sampai barang itu ada di gudang pembeli.
Berikutnya penjualan barang dagangan. Artinya kalau kita menjual barang dagangan yang dilakukan secara tunai atau secara kredit dibukukan dalam penjualan barang dagangan. Retur penjualan dan pengurangan harga artinya bahwa setelah kita menjual ada pembeli yang mengembalikan barang, otomatis penjual menerima pengembalian barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan dari pembeli. Demikianlah materi akuntansi perusahaan dagang pada semester pertama, yaitu KD pertama tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.